Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya, baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini sebelum kita diskusi lebih jauh atau sharing, mohon kiranya di subscribe channel kami. Oke, baik teman-teman, pada session ini saya coba untuk sharing lagi tentang produktivitas seorang praktisi atau seorang dosen. Bagaimana kita bisa menjadi dosen yang produktif dalam berkarya, khususnya dalam book chapter. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan salah satu tips bagi saya pribadi dalam melahirkan suatu karya yang sangat bermanfaat bagi pribadi kita dan mudah-mudahan bagi orang lain juga. Teman-teman yang pengen atau ingin meningkatkan produktivitas khususnya dalam book chapter, teman-teman harus punya niat. Yang pertama itu adalah niat yang kuat. Setelah punya niat, teman-teman atau para kolega yang berprofesi sebagai dosen atau bukan, atau guru dan sebagainya, setelah punya niat untuk memiliki buku atau karya buku, nah itu yang pertama. Itu yang pernah ya dulu. Kemudian yang kedua adalah berjuang memulai mimpi. Setelah punya mimpi atau idenya melahirkan suatu karya atau dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu bertindak. Setelah itu bertindak, bergerak, menulis itu one day one paper. Setiap hari itu ada tulisan 1 kalimat atau 2 kalimat. Ini yang perlu dilakukan. Kemudian setelah itu menulis, cari waktu senggangnya, waktu luangnya, waktu produktifnya, waktu punya kesempatan. Misalnya kalau saya pribadi biasa sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, ya itu saya melakukan aktivitas 1 atau 2 kalimat, membaca sedikit, setelah itu meluangkan dalam bentuk tulisan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan ilmu-ilmu yang kita tulis, karya-karya kita itu bisa bernilai ibadah, dan setelah kita mati nanti kita punya amal jahiriyah. Ya, semoga ilmu-ilmu kita yang kita tulis, yang kita lakukan itu bisa bermanfaat. Ini salah satu buku hasil kerjasama ini. Berapa orang ini, ada lebih 10 orang. Ini book chapter ya teman-teman. Kenapa saya sarankan untuk memperbanyak menulis karya berupa book chapter? Karena kalau menulis satu buku begini butuh waktu yang sangat lama. Saya punya buku tulisan itu, dulunya itu tertarik di dunia novel. Ada beberapa karya saya, kalau tidak salah sekarang itu kurang lebih 30 lebih ya buku yang sudah saya cetak seperti ini. Tapi ini kalau saya lihat, saya lebih produktif kalau menggunakan book chapter, teman-teman sekalian. Ini salah satu karya saya, ini baru beberapa orang ini book chapter. Jadi teman-teman harus bedakan ya antara buku referensi, buku monograf, dan termasuk ini book chapter. Kalau buku monograf itu buku yang hanya mono, namanya juga mono, berarti satu monodisiplin ya. Misalnya buku-buku itu ditulis tentang sosiolinguistik, maka isi-isinya itu adalah tema itu hanya mono, sosiolinguistik. Nah, beda kalau buku referensi. Nah, buku referensi berarti bicara tentang referensi mau sosiolinguistik, psikolinguistik, antropologistik, dan beberapa tema itu yang sifatnya harus merupakan hasil kajian atau hasil riset ya. Itu teman-teman sekalian, salah satu karya saya ini Merdeka Belajar yang sangat booming. Ini tulis oleh beberapa, bahkan ada yang Holland demo, ada dari luar negeri. Dan di karya pertama itu saya lihat lembaran pertama itu berbahasa Inggris.
Ini itu yang pertama. Ini sebenarnya banyak ini teman-teman. Saya cuma memberikan ada 4, nanti saya perlihatkan salah satu karya saya. Alhamdulillah, ini Human Responsibility on Environmental and Social Issue ya. Ini kalau mau ditulis teman-teman ini butuh waktu lama ya. Kalau teman-teman aktif menulis book chapter, itu bisa melahirkan dalam 1 bulan itu bisa 5 sampai 4 buku atau 3 lah, atau minimal 1 lah. Kalau ada 1, saya tuh target 1 bulan minimal ada 1 book chapter ya. Tinggal teman-teman itu para dosen sekalian bisa cari grup-grup yang memang konsen untuk fokus menulis book chapter ya. Tidak butuh waktu lama ya. Seperti ini ada, ini nama saya ya. Ini rata-rata di sini adalah Shore Bookshore International. Dan ini bisa juga menambah di Google Scholar. Dan bagi yang mau pengen jabatan profesional yang cepat melejit ya, itu salah satu ini pendukungnya book chapter ya. Walaupun sebenarnya di PAK 2019 itu hanya butuh satu buku dalam setahun. Dan sekarang baik itu asisten ahli, lektor kepala, itu diwajibkan 1 buku dalam 1 tahun. Jadi bagi teman-teman yang belum punya, sebagai the first ya, sebagai penulis pertama, itu harus cepat berkarya menggunakan book chapter ini. Ini salah satu karya saya juga ya, yang berbahasa Inggris. Ini diklaim sebagai buku internasional ya, karena isinya buku bahasa Inggris dan rata-rata dan juga penulisnya itu dari luar ya teman-teman. Kalau sebenarnya wajibnya itu ada 4 negara ya. Kalau kategori internasional sih menurut versi PAK itu misalnya seminar internasional atau apa, itu sih diakui kalau 4 dari luar negeri. Itu salah satu ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bernilai ibadah dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga karya-karya kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ingat teman-teman, kalau kita punya karya seperti ini, insya Allah kalau mudah-mudahan kita sudah meninggal, itu dikutip atau dibaca dan digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, dan tentu amal ibadahnya pada sama kita ya. Ini walaupun tubuh kita sudah tulang-tulang, tapi karya-karya kita masih ada dan itu masih diproduksi orang lain, dikonsumsi dalam artian pengembangan ilmu pengetahuan, dan insya Allah mudah-mudahan itu bisa bernilai ibadah. Ya itu teman-teman, ini ada buku Islamik ya, Learning of Islamic Education COVID-19 Pandemic. Ini isinya juga ini berbahasa Inggris teman-teman ya, learning ya, pembelajaran pendidikan Islam dalam COVID-19. Ini kalau ini 1 buku ya teman-teman, ini bukan book chapter, ini 1, cuma hanya tipis sekali. Dan ini buku ajar saya sebenarnya, buku bahan ajar saya kemas dari bahasa Inggris merubah menjadi bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris di format ya. Ini ada beberapa dosen dan ini juga hasil beberapa kutipan dari disertasi saya ambil dan saya transfer ke bahasa Inggris dan saya masukkan semua promotor saya ya. Mudah-mudahan beliau masih sehat sekali. Misalnya pertama ini ada Profesor Dr. Tawani ya, ini Rahma, ini termasuk dosen saya, promotor saya waktu S3. Kemudian ada Profesor Dr. Haji Muhammad Sridanga ya, ini beliau dosen andalan saya ya. Insya Allah mudah-mudahan beliau masih sehat. Berkat bimbingan beliau alhamdulillah saya bisa selesaikan pendidikan saya sampai doktor ya teman-teman. Kemudian Bunda Dr. Haja Siti Nurhayanti ya, itu ini sebagai karya ini berkat dari para promotor dan dukungan dari keluarga dan semuanya, sehingga lahir 1 buku ini Learning di masa pandemik tahun 2021 ya teman-teman. Karena waktu itu senggang sekali, jadi banyak aktivitas ya, itulah kita luangkan waktu untuk berkarya. Itu teman-teman. Kemudian ini juga ini ada juga lagi 1. Sebenarnya banyak teman-teman, ada beberapa, ini cuma ada 4. Saya cuma perlihatkan ini termasuk riset pembelajaran berbasis project ya, ini di antar perguruan tinggi teman-teman. Jadi ini sebenarnya dimotori oleh Prof. Rahmat, ini editornya Prof. Rahmat dari Universitas Negeri Gorontalo. Beliau sangat intens itu
mendorong para dosen-dosen itu untuk terus berkarya, karena tentu ini kemanfaatannya bagi institusi kita dan bagi pribadi. Ya ingat teman-teman, ini untuk amal jahiriyah. Ya memang kalau kita lihat ini kita keluarkan budget sedikit lah untuk cetak dan sebagainya, karena ini self publishing ya, terbitkan sendiri oleh Universitas Negeri Gorontalo ya teman-teman. Ini pasca sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Ya kalau ini lain juga, kalau ini tadi lain Pinasapada, ini banyak beberapa produksi. Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.